Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita pungkiri bahwa hari ini generasi muda menjadi salah satu memiliki keperanan yang sangat penting dalam eksistensi sebuah bangsa dan negara, eksistensi sebuah agama. Pepatah Arab mengatakan, Syubanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin yang akan datang. Bahkan Bung Karno, presiden pertama kita, menegaskan dan mengatakan, berikan aku 10 pemuda, maka akan aku guncang dunia. Generasi muda begitu penting dan urgent posisinya, statusnya dalam sebuah perjalanan tatanan sebuah bangsa dan negara untuk mencapai sebuah kemajuan, kejayaan yang hakiki. Coba kita tengok hari ini bagaimana berjalannya pembangunan generasi muda di negara kita. Bagaimana bangsa kita, generasinya dalam menghadapi problematika kehidupan hari ini. Di mindset kita hari ini, pemuda adalah sesosok yang memiliki kreativitas, sosok yang dinamis, sosok yang kreatif, mandiri, dan idealis. Namun sayangnya, kepositifan yang ada pada nilai-nilai pemuda hari ini sudah banyak tercoreng, sudah banyak terkotori dengan banyaknya tindakan kasus-kasus negatif yang dilakukan oleh generasi muda hari ini. Adanya kasus perjudian online, maraknya tawuran antar remaja, kasus tindakan pergaulan bebas, kasus tindakan narkoba, tindakan asusila, bahkan pembulian sampai pembunuhan. Mirisnya, aktor utama di balik kejadian itu adalah tidak lain adalah generasi muda kita. Sahabat Assalam TV dan generasi muda beriman dimanapun berada. Setidaknya ada 2 karakter generasi muda yang harus kita pahami dan hari ini kita renungi yang ada di lingkup negara atau bangsa kita, kehidupan kita. Yang pertama, ada yang namanya Duryatan Di'afan atau generasi yang lemah. Siapakah dan bagaimanakah karakter generasi yang lemah? Kita pahami hari ini ada jenjang generasi dalam kehidupan kita. Ada generasi X, ada generasi Y, dan ada juga generasi Z, yaitu generasi Gen Z yang hari ini anak-anak muda hari ini termasuk ke dalam generasi atau Gen Z. Gen Z hari ini adalah generasi yang sangat dekat dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Generasi Z ini sangat mudah merespon, sangat mudah mengaplikasikan datangnya, sangat mudah adaptif dengan teknologi yang maju dan teknologi yang baru. Namun sayangnya, kelemahan dari generasi ini, mereka cukup sulit bertahan dari tekanan-tekanan luar, sangat mudah depresi, dan sehingga bahkan ketika menjalani problematika hidup, mereka seringnya adalah mengambil tindakan-tindakan kriminal, tindakan-tindakan di luar batas kewajaran karena akibat dari efek media sosial. Generasi lemah Allah gambarkan di dalam surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan takutlah kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dan mereka khawatir akan kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah bertakwa kepada Allah dan hendaklah mengucapkan perkataan-perkataan yang benar. Dalam konteks ayat ini, Allah memerintahkan kepada kita untuk jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah. Dan Allah memerintahkan kita untuk bertakwa. Maka konteks
generasi, kuat dan lemahnya generasi menurut Allah hari ini adalah diukur dari derajat tingkat ketakwaan atau keimanannya. Generasi yang lemah atau dzurriyyatan di'afan ini adalah generasi yang mana iman dan ketakwaannya tidak mampu menjawab tantangan-tantangan zaman. Dzurriyyatan di'afan atau generasi lemah ini adalah generasi yang iman dan takwa tidak mampu melandasi kekuatan spiritual, kekuatan intelektualitasnya, dan kekuatan mental moralnya. Dan generasi yang lemah atau dzurriyyatan di'afan ini adalah generasi yang iman dan takwanya tidak mampu menghadapi godaan-godaan musuh-musuhnya, yaitu musuh yang nyata baginya, setan. Setan senantiasa mengajak dirinya untuk mengajak kepada perbuatan yang buruk, perbuatan yang mengarah kepada kerusakan. Dzurriyyatan di'afan atau generasi yang lemah ini adalah generasi yang mana iman dan ketakwaannya tidak mampu menghadapi godaan-godaan dari musuh-musuhnya, yaitu musuh yang nyata baginya, yaitu setan. Setan senantiasa mengajak manusia, mengajak generasi kita kepada sesuatu hal yang dibenci oleh Allah, kepada sesuatu yang merusak, sesuatu yang membunuh, sesuatu yang menyakiti. Sahabat Assalam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karakter generasi yang kedua yaitu generasi mukmin qawi atau generasi yang kuat. Siapakah dan bagaimanakah generasi mukmin qawi tersebut? Generasi mukmin qawi yaitu generasi yang manifestasi dari perlawanan makna dari di'afan atau yang lemah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dalam konteks ini, mukmin yang kuat adalah memiliki tingkatan atau ukurannya adalah iman dan takwanya, karena berkorelasi dengan apa yang disampaikan Allah dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu meninggal atau mati dalam keadaan tidak beriman, kecuali orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beriman atau mukmin. Maka dari ayat ini Allah menjelaskan pada kita bahwa setiap diri seseorang harus mempunyai cita-cita, visi misi, bahwa dia harus membangun nilai-nilai iman dan takwa dari sepanjang hidupnya. Maka generasi yang kuat, mukmin qawi ini harus senantiasa di dalamnya adalah ada proses perjuangan atau penegakan nilai-nilai iman dan takwa dalam dirinya. Maka ukuran kekuatan mukmin atau kekuatan generasi adalah di dalam nilai iman dan takwaannya. Iman dan takwa inilah yang nanti menjadi sumber landasan kekuatan intelektualitas seseorang, melandasi nilai kekuatan spiritualitas, dan melandasi nilai moralitas dan etika berakhlaknya. Lalu bagaimanakah implikasi atau aplikasi dari mukmin qawi yang hari ini bisa kita realisasikan dalam kehidupan ini, atau generasi yang kuat pada hari ini? Maka Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar tu'minuna billah, ila akhiri ayat. Manifestasi dari generasi yang kuat dikorelasikan dengan oleh Allah, dikorelasikan dengan kuntum khairu ummat, yaitu umat yang terbaik menurut Allah. Siapakah umat yang terbaik menurut Allah? Yaitu ukhrijat linnas, yaitu orang-orang yang mampu mengeluarkan dirinya, generasi yang mampu keluar dari kegelapan kepada cahaya, mampu keluar dari kesesatan kepada petunjuk Allah. Kemudian ta'muruna bil ma'ruf, setelah keluar dari kesesatan menuju pada petunjuk Allah, dia mampu mengajak, menyuruh dirinya bahkan orang lain kepada perbuatan yang ma'ruf, perbuatan yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, kemudian dia mencegah perbuatan dari perbuatan yang mungkar,
dia mampu menghindari dari segala perbuatan-perbuatan, ajakan-ajakan setan. Dan semuanya itu adalah dalam rangka tu'minuna billah, dalam rangka membuktikan dirinya sebagai umat mukmin, umat Islam, kuntum khairu umat yang mampu membuktikan dirinya sebagai orang yang beriman pada Allah. Wa tanhauna 'anil munkar, kemudian dia mampu mencegah dirinya, perbuatan dirinya, pikiran, mindset dirinya dari perbuatan-perbuatan yang mungkar, yang ingkar pada Allah, yang mengikuti pada jejak setan. Tu'minuna billah, dan segala yang dilakukannya adalah bukti di hadapan Allah untuk membuktikan dirinya sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana karakter mukmin qawi atau generasi yang kuat inilah yang seharusnya kita wujudkan, seharusnya kita proses sejak dini untuk menghasilkan generasi Z hari ini bisa mampu menjadi mukmin qawi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mengembalikan visi misi hidup kita, visi misi cita-cita hidup kita, yaitu nilai-nilai Islam yang akan diperjuangkan, nilai-nilai Islam yang akan ditegakkan dalam diri generasi kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengembalikan pedoman hidup, pedoman petunjuk hidup kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Generasi hari ini kita proses agar mereka bisa mencintai Al-Quran, agar bisa menerima Al-Quran, dekat kembali dengan Al-Quran, mau belajar Al-Quran, mau membaca Al-Quran, mau mempelajari Al-Quran, dan bahkan sampai mau mengamalkan nilai-nilai petunjuk yang ada di dalam Al-Quran dalam setiap aktivitas hidupnya. Semoga generasi yang mampu mengaplikasikan Al-Quran kelak menjadi generasi mukmin qawi yang kuat, yang hebat, yang mampu menghadapi perubahan zaman dan menjadi generasi yang akan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mampu membawa kemajuan, kejayaan bangsa dan negara ini. Nastaghfirullahaladzim, demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.